Shalom sahabat Bahana. Selamat datang di program acara Hati Gembala. Dengan tajuk acara Bapak Menjawab bersama Bapak Gondo Wijoyo. Ajukan pertanyaan sahabat Bahana melalui live chat, kolom komentar, atau bisa juga WhatsApp. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi YouTube Bahana Channel. Selamat mengikuti acara. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut Bapak Gondo Wijoyo. Para sahabat Bahana dan para sahabat doa dimanapun kalian berada, salam sejahtera, salam sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, izinkan saya membahas firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, mencari wajah Allah, mencari wajah Tuhan, ya itu kan ya sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kekristenan kita ini. Mencari wajahnya itu dengan cara berdoa, merenungkan firman, dan melayani Tuhan. Itu adalah mencari wajah Tuhan, menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan perlu Roh Kudus untuk menuntun jalan-jalan hidup kita ini, supaya kita itu sungguh-sungguh bisa mendapatkan wajahnya lewat firman-Nya, lewat kehidupan doa, ya, lewat kehidupan ibadah kita ini. Amin. Pertanyaan yang pertama dari Markus Wibowo di Blitar. Bagaimana menjadi Kristen yang taat? Menjadi Kristen yang taat ini yaitu dengan cara merenungkan firman Allah itu, membaca, merenungkan firman Allah, dan melakukan firman Allah, melakukan kehendak Bapa, masuk untuk memahami pemikirannya, kehendaknya, perasaannya, lewat kehidupan doa kita, lewat kehidupan ibadah kita, lewat kehidupan pelayanan kita. Tapi dasarnya itu adalah firman Allah yang harus kita tekuni dan kita lakukan apa yang difirmankannya. Pertanyaan yang berikutnya dari Rijalti Sudarman Siombing di Batam. Bagaimana cara membangun persahabatan yang sehat dalam komunitas gerejawi? Terima kasih Pak Gondo. Ya, persahabatan yang sehat ini tentu ya lewat kehidupan doa kita. Kita doakan ya setiap hari, bahkan pada semua sahabat-sahabat kita ini ya. Lalu kita mengadakan komunikasi dengan lembut hati, dengan manis ya. Dan saudara merenungkan firman. Kalau saudara merenungkan firman, firman itu termeterai oleh Roh Kudus di dalam hidup kita ini, sehingga penampilan kita ini sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Allah. Nah, penampilan yang lembut, yang bijaksana, yang baik ini akan membangun, akan mendasari persahabatan itu. Ya, amin. Dari Juna Hagana di Yogyakarta. Hal mendengar atau prinsip apa yang harus disiapkan seorang gembala? Seorang gembala ini yang paling penting itu dia tahu keadaan domba-dombanya. Seorang gembala ini yang paling penting juga ya, dia akan mengarahkan domba-dombanya ke tujuan yang pasti, kepada sasaran yang pasti. Seorang gembala ini
dia pasti harus membangun domba-dombanya ini untuk bertumbuh rohaninya, ya, jiwanya dari hari ke hari ini, ya. Menggembalakan, ya, menggembalakan dalam prinsip-prinsip yang selanjutnya. Di dalam menggembalakan ini, saudara harus bisa membawa firman itu kontekstual, ya, menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan untuk membawa, ya, firman Allah pertama kali memang tekstual, saudara baca, saudara pelajari. Lalu yang kedua itu konseptual, ya, ada konsep-konsepnya, ya. Nah, yang ketiga itu baru kontekstual, ya. Nah, baru setelah itu faktual, ada faktanya dari firman yang disampaikan ini. Nah, baru yang selanjutnya itu ada pewahyuan-pewahyuan baru, ya. Nah, untuk sampai ke situ, saudara harus banyak berdoa, saudara harus banyak mempelajari firman Allah itu, saudara harus banyak bergaul dengan domba-domba yang saudara gembalakan. Amin. Pertanyaan berikutnya dari Sri Astuti di Jepara. Bagaimana sikap yang baik saat berdoa? Ya, berdoa ini kan membangun hubungan, ya, seperti anak dengan bapak, bapak dengan anak. Berdoa ini kan pertemuan, ya. Nah, pertemuan dengan Bapa, dengan Yesus Kristus Tuhan, buat Roh Kudusnya itu, ya, tidak perlu dengan tata cara yang formal seperti seorang prajurit yang menghadap seorang jenderal itu, ya. Cukup datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang mengasihi, rindu untuk berjumpa. Ya, ini penjelasannya panjang lebar. Saudara bisa baca di buku yang saya tulis. Judulnya adalah Sekolah Doa, School of Prayer, ya. Itu hikmat-hikmat kerajaan yang saya peroleh pada waktu saya dipanggil sebagai pendoa dan membangun bukit doa Emalta di Kaliurang. Saya masuk di dalam pergerakan-pergerakan doa, dan hikmat-hikmat yang saya peroleh saya tulis menjadi satu buku, ya, tebal itu 400 halaman lebih. Judulnya adalah School of Prayer, Sekolah Doa. Mengapa saya sebut sekolah? Karena semua itu adalah dalam rangka mendidik. Bapak ini selalu mendidik anak-anaknya, dididik seperti seorang bapak di dunia ini. Dia akan harus mendidik anak-anaknya ke arah yang baik, ya. Buku yang kedua yang saya tulis adalah Membangun Manusia Rohani. Ya, itu melandasi sikap yang baik dalam berdoa. Buku yang ketiga adalah Membangun Keintiman dengan Bapa. Itu juga langkah-langkah yang baik dalam berhubungan dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu. Ya, buku yang berikutnya adalah Iman Kerajaan. Ya, dan ada satu novel yang ditulis oleh Albertine Endah, itu adalah true story, ya, kisah cinta, perjalanan hidup itu perlu dibaca karena itu menjadi landasan-landasan dari kehidupan rohani saudara. Amin. Dari Elvi di Pontianak. Wah, cara mengatasi persoalan dengan bijak sebagai seorang gembala, karena masalah di gereja sangat kompleks. Terima kasih. Ya, semua gereja ada masalahnya. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Semua gereja pasti menghadapi masalah. Ya, gembala yang bijak, sebagai seorang gembala yang bijak, ya, dalam menghadapi permasalahan itu, dengarkan dulu, ya, apa yang disampaikan oleh domba-domba itu. Pelajari dengan sungguh-sungguh latar belakangnya apa, ya, sehingga saudara tahu betul permasalahannya apa. Nah, dalam kehidupan doa saudara, dalam kehidupan firman, dan dalam kehidupan pelayanan saudara, maka akan timbul, ya, hikmat-hikmat yang Tuhan berikan di dalam mengatasi segala permasalahan itu, ya. Dan saudara perlu Roh Kudus
ya, yang menuntun jalan-jalan hidup saudara, pemikiran saudara, tutur kata saudara di dalam menghadapi berbagai permasalahan itu. Amin. Pertanyaan yang berikutnya dari Roski Susanto di Kediri. Shalom Pak Gondo, izin bertanya, untuk pelayanan pesat, apa sudah masuk wilayah Jawa Timur? Ya, masuk ke wilayah Jawa Timur sampai ke suku yang di Tengger apa itu ya. Tapi sekarang ini hanya di Surabaya saja yang melakukan ya untuk Jawa Timur. Yang paling banyak itu ya di luar pulau, itu yang paling banyak. Di daerah-daerah yang terpencil itu yang paling banyak gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Andreas Santosa di Bandung. Apakah kita perlu dibaptis dalam nama Yesus, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, atau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Matius 28 ayat 19 ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan ya. Baptisan itu ke situ. Ya, sekali lagi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dari Dewa Ayu Sri Ratih Yuniartini di Bali. Bagaimana melatih pengerja untuk lebih fokus ke domba yang digembalakan daripada fokus pada pergumulan pribadi. Ya, memang ya, sebagai pengerja ini harus beres dulu masalah-masalah pribadi itu ya. Banyak konseling ya, doa bersama-sama ya, untuk mendapatkan jalan keluarnya pada pergumulan-pergumulan pribadi itu ya. Nah, kemudian harus diarahkan mereka ini kepada satu sikap hidup yang mengasihi kepada domba-domba ya. Tapi lebih dulu saudara harus menerima kasih Yesus itu lewat Roh Kudusnya yang mengajarkan setiap kata firman Allah itu kepada saudara ya. Nah, baru saudara bisa melayani dengan penuh kasih. Amin. Dari Luciana di Jawa Timur, mengapa orang Kristen tidak diwajibkan untuk berpuasa? Ya, saudara baca saja dah buku School of Prayer, sekolah doa yang saya tulis, karena di situ mengenai doa puasa diajarkan panjang lebar, nggak bisa dengan waktu singkat ini saya menjelaskan. Tapi berpuasa itu nggak bisa dipaksakan. Berpuasa itu adalah timbul satu kerinduan dalam hati kita ini, dalam hidup kita ini, untuk berjumpa dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudusnya itu ya. Nah, di situ saudara perlu meninggalkan yang duniawi, termasuk makan, minum, dan lain sebagainya, untuk betul-betul konsentrasi, betul-betul untuk berjumpa dengan Bapa, Yesus, Roh Kudus lewat kehidupan doa, lewat kehidupan firman. Dan itu diperlukan puasa. Penjelasannya panjang lebar, mesti dibaca ya. Tapi puasa itu dimulai dari satu kerinduan, karena dasarnya cinta, ingin berjumpa dengan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu. Amin. Dari Frans di Depok ya, saya berjemaat di suatu gereja, namun untuk perpuluhan saya biasanya berikan ke panti asuhan dan beberapa instansi sosial yang membutuhkan. Apakah itu sesuai firman Tuhan? Dan apakah perpuluhan harus diberikan ke gereja? Ya, tidak ada tulisan harus diberikan ke gereja ya. Nah, saya juga perpuluhan saya, saya bagi-bagi ya, macam-macam.
kecil, sedikit sekali yang ke gereja, kadang-kadang hampir tidak ada, ya. Nah, tidak ada keharusan sama sekali. Tapi perpuluhan itu dibangun karena apa? Karena sesuai dengan pertumbuhan rohani kita ini, ya. Lalu sesuai dengan dasar mengasihi, ada landasan cinta kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu. Nah, baru di situ saudara memberi, ya. Baik. Dari Filemon di Nias Selatan. Apa tindakan yang sebaiknya kita lakukan ketika menyaksikan khotbah yang menjurus ke ajaran sesat di media online? Apakah bijak jika kita mengingatkan melalui kolom komentar? Ya, kalau lewat media online, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang menyimpang, yang sesat, ya abaikan saja. Nah, kalau saudara mau memberikan komentar, ya lewat medsos, ya komentar yang baik, yang manis, berlandaskan pada kebenaran firman. Jangan jangan ada unsur kepentingan pribadi, unsur duniawi, jangan. Tapi dasarnya harus firman Allah. Amin. Dari Yusuf di Ambon. Menurut Bapak, untuk tujuan apa Allah menciptakan sebuah keluarga? Keluarga ini adalah bentuk surgawi yang kecil sebetulnya, ya. Itu pertama kali waktu Bapak menciptakan manusia ini kan difirmankan beranak cuculah, bertambah banyak, itu berkeluarga, ya. Berkeluarga tujuannya adalah untuk mengisi dunia ini yang diciptakan oleh Bapa dan sampai ke sorga nantinya. Mohon tips agar keluarga selalu berbahagia meskipun Tuhan belum mengaruniakan buah hati di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih, ya. Kalau bahagia itu harus dibangun bersama, suami istri, ya, keluarga harus dibangun bersama-sama, ya. Bahagia itu tidak ditentukan oleh materi, tapi bahagia itu ditentukan oleh bekerjanya firman itu dalam hidup saudara. Ya, bahagia itu ditentukan oleh kehidupan doa saudara. Bahagia itu ditentukan oleh perjumpaan saudara dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bahagia itu ditentukan oleh keintiman saudara dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang dibangun lewat kehidupan doa, kehidupan firman, kehidupan ibadah dan pelayanan saudara. Ya, bahagia dibangun ini karena pengertian yang sama, ya, kedua suami istri, ya, bergandengan tangan, berjalan bersama-sama menghadapi segala sesuatu. Bahagia itu dibangun karena ada komunikasi yang manis, yang lembut dari kedua belah pihak, ya. Amin. Dari Hermanto di Bogor. Jika pahami bersama bahwa perceraian tidak boleh terjadi dalam kekristenan, ada rekan saya yang sudah 5 tahun menikah akhirnya memutuskan pisah rumah karena mereka tidak cocok satu sama lain. Menurut mereka tidak akan bercerai, mereka masih dalam pernikahan namun tidak tinggal bersama. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, menurut saya, ya, orang menikah itu harus lewat konseling pranikah yang betul-betul kuat, mendalam betul-betul. Nah, pernikahan harus dilandasi oleh dasar cinta, ya, memaklumi, memahami, mau menerima keberadaan masing-masing ini. Nah, pada waktu saudara mengucapkan janji nikah, ya,
janji nikah itu dimeteraikan oleh Roh Kudus ya. Dan janji nikah itu tidak sementara, janji nikah itu kekal sifatnya. Nah, oleh karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Bapa, Yesus dan Roh Kudus ya tidak bisa diceraikan oleh manusia, bahkan oleh dirinya sendiri tidak bisa diceraikan ya. Tetapi masalah pernikahan itu sangat kasuistik, sangat kasuistik. Ada dasar-dasar yang kuat ya, ada alasan-alasan yang kuat sekali yang menyebabkan mereka berpisah, sangat kasuistik ya. Dan itu harus dipelajari dulu apa sebabnya ya. Nggak bisa singkat, nggak bisa segampang itu ya, nggak bisa. Nah, apalagi sekarang kalau tidak tinggal bersama ya, itu namanya apa? Cerai apa? Tidak tinggal bersama. Itu kan cuma rekayasa manusia saja ya. Ya, sebaiknya ya ada seorang hamba Tuhan yang mengonseling secara kembali sehingga bisa dipertemukan kembali. Sebab pernikahan ini kan dua pribadi yang berbeda ya, sosialnya ya, pendidikannya, keberadaannya ya, dan lain-lainnya, karakternya berbeda. Itu dipersatukan jadi satu ya. Tentu ada permasalahannya, tapi bagaimana mengatasi permasalahan itu yang penting ya. Amin. Baik, waktunya sudah habis. Saya berdoa buat semua yang bertanya, semua yang menyimaknya, para sahabat Bahana, para sahabat doa, semua diberkati. Dan biar Roh Kudus yang memberikan penjelasan lebih dalam, lebih rinci lagi, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara dengan baik dan mengarahkan saudara kepada sesuatu yang sesuai dengan apa yang difirmankannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati. Amin.